Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sampurasun untuk sedulur Lembuswana Nusantara dimanapun berada ya. Semoga sedulur selalu diberi keberkahan dan dilancarkan segala urusannya. Seperti biasa ya sedulur ya, sebelum menonton saya sediakan kopi, udut dan gorengannya dan tonton videonya sampai selesai. Kali ini saya akan unboxing ya, membuka ya salah satu pusaka koleksi terbaru saya yang baru datang, yang dikirim dari salah satu teman saya dari daerah Wonosobo ya. Oke, kita buka ya. Apakah pusakanya sedulur ya? Oke, kita buka dulu pusakanya. Apakah isinya ya? Oke, setelah itu kita akan coba review pusakanya, isinya ya. Oke, ambil kita buka isinya apa sedulur ya. Oke. Wah, lumayan sulit ya. Aduh, kita buka-buka dulu ya. Wih. Oke, kita buka isinya. Yes. Ini dia sedulur. Wih, garisnya saya taruh dulu. Ini bungkusnya. Oke ya, keris yang lumayan ya, dengan untuk warangkannya itu masih lawasan ya, sama handle-nya. Kita buka dulu ya sedulur ya. Sepertinya agak susah ya. Oke. Wih, keris yang sangat gagah berwibawa nih sedulur. Untuk besinya pun terlihat berwarna hitam ya, hitam kehijau-hijauan ya. Ini dia, saya tunjukkan. Oke, kerisnya sangat gagah berwibawa ya. Keris tilam upi ya, dapurnya ya, dengan pamor jung isi dunyo. Estimasi tangguhnya itu adalah
Tuban Mojopahit ya. Kalau dilihat dari gaya garapnya yang memang gagah ya, dan bilahnya itu tebel ya dan agak panjang ya. Ini memang ciri khas dari Tuban Mojopahit ya. Untuk pamornya itu adalah pamor Jung Isi Dunyo ya. Jung itu artinya kapal, Dunyo itu artinya adalah dunia ya, ataupun harta. Dunyo itu harta ya, berarti kapal yang berisi harta ya. Apalagi keris ini bukan keris pemilih ya, dan secara auranya pun saya deteksi auranya itu berwarna putih keemasannya, dan rasa dari aura keris ini adalah berasa lumayan cukup dingin ya. Dan untuk dengan energi tipe seperti ini, pusaka ini pun bisa digunakan untuk menjadi tindih. Karena yang saya rasakan setelah memegang keris ini adalah saya merasakan energi yang memang stabil ya. Rasanya dingin ya. Karena ciri-ciri yang namanya pusaka bisa untuk menjadi tindih itu bisa meredam energi-energi pusaka lain ya. Dan membuat energi-energi pusaka yang kita miliki itu saling sinkron ya, tidak saling bertabrakan atau tidak saling bertolak, tapi sinkron ya. Karena saya rasakan keris ini bisa untuk menyingkronkan energi-energi dari pusaka yang kita miliki, atau bahasanya itu bisa untuk menjadi tindih ya. Lumayan gagah ya, dan pamornya pun lumayan cakep ya. Ini oke, sambil kita minyak ya sedulurnya pusakanya. Dan kalau saya deteksi pusaka ini juga memang tua khususnya itu untuk membuat seseorang yang sudah terkoneksi dengan pusaka ini itu bisa menumpuk kekayaan atau membuat usahanya itu semakin maju dan semakin besar lah. Dan seseorang yang memiliki pusaka ini secara tuahnya itu membuat orang itu tidak boros dulur ya, karena ada energi redam ya. Jadi saat kita ingin ya sesuatu, kalau memang itu tidak perlu, itu secara energi pusaka ini bisa untuk menjadi rem. Sama halnya pusaka ini pun bisa digunakan untuk menjadi yang namanya itu adalah benteng ya. Selain benteng, pusaka ini pun bisa untuk menjadi yang namanya itu cagak ya, atau bahasanya itu adalah tiang ya. Tiang kita untuk memiliki pusaka banyak. Jadi ini adalah ibarat orang itu adalah fondasinya lah ya. Untuk teman-teman yang awal-awal ingin memiliki keris itu, keris tilam upih yang saya pegang ini bisa untuk menjadi tonggak ataupun yang namanya itu adalah tiang ya. Dan untuk proteksi perlindungannya pun double ya, pagar ya, pagar tubuh, pagar tempat yang kita diami atau rumah kita, dan juga pagar dari tempat-tempat usaha yang kita miliki ya. Sangat lumayan, kalau saya bilang sih tuah khususnya memang untuk kerezekian, dan tuah umumnya itu tergantung ya sedulur, kita mau bawa ke arah mana. Karena entitas gaibnya itu namanya itu Eyang Jayaprana ya. Eyang Jayaprana itu salah satu sesepuh dari Gunung Lawu ya, entitas gaib sesepuh dari Gunung Lawu.
Dan yang sangat membuat saya tertarik ini, pusaka ini juga terkoneksi dengan Kitobil ya. Kitobil itu juga salah satu macan lawu ya. Dan bentuknya Kitobil itu adalah macan kumbang sedulur ya. Wih. Kenapa saya tertarik untuk merawat keris tilam upih dengan pamor jung isi dunyo, dengan estimasi ya dari bahan stel rancang garapnya itu memang uban ya. Dan kalau dilihat dari condong leleh keris ini itu miring 30 derajat. Itu biasanya pusaka ini pun dimiliki oleh seseorang ya yang memang sebagai pemimpin di zaman dulu ya, atau agamanya para pemimpin ya. Karena kalau lihat dari condong leleh ataupun kemiringan bilahnya itu sepertinya 30 derajat ya. Oke, dan dilihat dari bahannya, walaupun pusaka ini sudah lama sekali ya, dari zaman Tuban Mojopahit sampai sekarang kan masih utuh ya secara bilahnya, dan peksinya pun masih utuh. Itu kan melambangkan bahwa bahan dari pembuatan pusaka ini itu sangat bagus ya. Dan kalau dilihat dari pamornya pun rancang bangunnya lumayan detail sedulur ya, lumayan rapih ya. Dan kalau kita lihat seperti ini kan di samping ini seperti pamor Rojo Gundolo ya. Seperti tadi saya bilang tentang proteksi perlindungan di sini. Ini pamor Rojo Gundolo ya. Dan energi pamor Rojo Gundolo ini yang bisa membuat ya Kitobil itu terkoneksi ya. Karena saya lihat Kitobil itu terkoneksi ya, itu karena sang empu ya dan sang pembuat itu adalah guru dan murid ya, untuk pemilik pertamanya. Jadi memang pusaka ini dibikinkan oleh sang guru untuk sang murid ya, gitu sedulur ya. Dan sengaja juga ada Raja Kalacakra ya di sini ya. Di pamor Rojo Gundolo ini berisi energi Raja Kalacakra ya. Raja Kalacakra itu sangat banyak sekali gunanya ya. Kalau untuk orang-orang yang tahu ya, bisa untuk menyedot energi, bisa menetralkan energi ya, dan juga bisa juga membentuk ya proteksi perlindungan yang seperti cakra ya, yang memutari diri kita kayak gitu. Banyaklah gunanya. Alhamdulillah saya akan rawat pusaka tilam upih ini dengan pamor jung isi dunyo sebaik-baiknya. Dan setelah saya pegang memang energinya itu lumayan dingin ya. Oke, setelah saya minyaki, oke sedulur, inilah sedikit ngobrol santai sambil unboxing pusaka terbaru koleksi saya. Dan semoga ya bisa menghibur dan menambah referensi sedulur Lembu Suwana Nusantara dimanapun berada ya. Seperti biasa ya, saya akan live ya, bisa seminggu 3 kali, bisa satu hari 1 kali ya, tergantung dari kesibukan saya. Dan tetap ya pantengin channel Lembu Suwana Nusantara, dan yang belum subscribe cepetan subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya ya biar mendapatkan notifikasi ya. Dan juga sebarkan ke teman-teman yang memang ya ingin merawat sebuah pusaka. Untuk para pemula tidak usah takut ya saat kita memiliki sebuah pusaka, mau itu pusaka sepuh, mau itu pusaka yang memang kamardikan, atau pusaka
nom-noman. Yang penting ya, kalau kita rawat dengan baik pasti tidak akan ada apa-apa ya. Tapi kalau kita saat memiliki sebuah pusaka, pemikiran kita sudah kacau, sudah takut, pasti biasanya ada gangguan-gangguan. Berarti kita tetap positive thinking dalam menghadapi semua masalah, dan saat kita merawat sebuah pusaka, kita pelajari kultur dan budaya asal dari pusaka itu ya. Setelah itu kita pelajari secara luarnya ya, atau bahasanya itu secara eksoterinya. Setelah itu baru kita lanjut membedah misteri sebuah pusaka atau secara esoterinya. Itu akan lebih baik ya, dan kita akan lebih mengerti dengan pusaka yang kita miliki. Seperti biasa, saat saya live, saya mengadakan yang namanya itu penayuhan pusaka secara gratis ya, tidak dipungut biaya. Tapi kalau yang memang ingin menayukan pusakanya secara private, bisa hubungi nomor 085658867990, dan untuk biaya seikhlasnya saja, barang-barang enak ya. Satu pusaka 1000 cerita ya. Kita adalah pusaka alam semesta ini karena kita adalah makhluk ciptaane Gusti Allah yang paling sempurna ya. Satu pusaka 1000 cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sampurasun. Jangan lupa bahagia ya sedulur ya. Next ya, saya akan membuat video lagi ya. Jadi tetap pantengin channel Lembuswana. Guys, nonton, subscribe Lembuswana apa? Nusantara. Lembuswana Nusantara di YouTube channelnya ya.